Halo semuanya, kami kelompok lanjut usia dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bersama saya, Angelin Rosari, dan kedua teman saya. Nama saya Widya Sri Astuti. Saya Galih Dewanto. Di sini kami akan membahas tentang lanjut usia sebagai masa keemasan. Di sini kelompok kami melakukan sesi wawancara dengan lansia yang merupakan Saya dan kelompok ingin memohon maaf kepada Bu Linda karena metode yang kami lakukan ini tidak seperti yang kami rencanakan sebelumnya. Kami menggunakan metode wawancara dengan video call di mana Angel bertemu langsung dengan narasumber. Saya dan Widya melakukan video call di rumah masing-masing. Namun kesalahan teknis terjadi di mana video call yang kami rekam dan kami simpan ternyata hasil akhirnya suaranya tidak dapat terdengar, sehingga kami melakukan metode yang baru ini, yaitu menyalin hasil wawancara yang sudah kami lakukan dan memberi bukti berupa gambar. Hal pertama yang kami tanyakan mengenai nama dan identitas diri. Kami menyebut kakek ini dengan panggilan Opa karena ia merasa lebih nyaman dan lebih terbiasa dengan panggilan itu. Nama Opa ini adalah Elisapati atau biasa disebut dengan Pak Peti atau Opa Peti. Saat ini ia menginjak 81 tahun. Pertanyaan kedua, dulu bekerja sebagai apa? Dan sebelum menggeluti pekerjaan tersebut, apakah ada pekerjaan lain yang dilakukan? Opa menjawab, dulu pekerjaan utamanya adalah seorang TNI Angkatan Darat atau biasa kita kenal dengan Tentara Nasional Indonesia di bagian Angkatan Darat. Dan sebelum menggeluti pekerjaan tersebut, dia tidak melakukan pekerjaan lain selain itu. Hal ketiga yang kami tanyakan yaitu sudah pensiun dari tahun berapa? Opa menjawab bahwa ia telah pensiun purna tugas dari tahun 1989. Jadi kurang lebih sudah 31 tahun Opa telah pensiun dari pekerjaannya. Yang keempat, kegiatan apa yang dilakukan setelah pensiun? Dan Opa menjawab, setelah pensiun ia tetap bekerja, namun ia bekerja di bis Jakarta, Solo, dan Solo, Sumatera. Dia menjelaskan bahwa pekerjaannya di bis tersebut, dia selalu pulang ke rumahnya, selalu pulang hari. Jadi dia berangkat pagi hari dan pulang bisa sore atau malam hari. Seperti itu. Dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan kelima, selama pensiun ada perasaan kangen saat bekerja seperti apa? Opa menjawab tidak ada karena di sini beliau bekerja itu untuk anak dan keluarga. Jadi beliau anggap bahwa pekerjaan itu ialah sebagai proyek yang harus diselesaikan, setelah itu sudah cukup. Pertanyaan keenam, selama pensiun apakah ingin kembali bekerja? Opa menjawab tidak mau karena umur kan sudah 81 tahun. Dari sisi pendapatan kurang, dari sisi tenaga juga sudah tidak mampu. Anak-anak juga sudah besar dan bekerja semua. Jadi tidak ada tanggungan lagi. Kalau untuk kebutuhan pribadi dan istri, ada uang pensiun itu sudah cukup. Pertanyaan ketujuh, bagaimana menjaga kesehatan agar tetap bugar? Opa menjawab,
Karena sejak dulu sudah sering olahraga, apalagi beliau adalah seorang tentara, jadi setiap hari pasti olahraga. Jadi semenjak pensiun, walaupun di umur segini, tetap lari 1 minggu 2-3 kali, jauhnya 3-4 km, tetapi tidak lari terus-menerus. Kalau sudah mulai capek, ia melakukan dengan berjalan. Pertanyaan ke-8, sekarang kita dihadapkan di masa pandemi. Apa saja kegiatan yang dilakukan? Opa menjawab, kalau olahraga, lari itu tetap juga berhubungan dengan orang yang sehat. Lebih menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan makan secukupnya, jangan berlebihan. Pertanyaan ke-9, tanggapan kakek terkait pandemi sekarang bagaimana? Kakek menyebutkan bahwa corona itu seperti sakit paru-paru karena menyerang bagian pernafasan. Tetapi kakek menanggapi bahwa kita tidak perlu cemas asal rajin berolahraga, tetap menjaga kesehatan dan keamanan diri akan membuat kita terhindar dari virus corona. Pertanyaan ke-10, kakek sudah menginjak masa lansia. Dan karena pandemi ini kita harus sekarang melakukan karantina diri. Nah, kalau kakek sendiri bagaimana? Apakah di masa lansia ini yang harus menjaga kesehatan dan beraktivitas di luar? Atau kakek memiliki kegiatan baru selama karantina diri? Kakek menjawab, kakek tetap melakukan kegiatan berolahraga seperti biasanya dengan melakukan rutinitas berlari-lari, bersosialisasi dengan warga sekitar, dengan sistem keamanan dengan menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer atau tidak melakukan sentuhan kontak fisik. Dan kakek menyarankan agar tetap selalu berdoa agar selalu dilindungi oleh Tuhan. Pertanyaan yang ke-11, yang terakhir. Suka duka kakek alami apa saja setelah pensiun? Kakek menjawab, sukanya adalah bisa merasakan bebas, tidak terikat, tidak ada lagi perintah. Karena waktu menjadi TNI dulu, setiap hari bertemu dengan perintah-perintah dari atasan. Dukanya, gaji sedikit tidak seperti dulu lagi. Tetapi kakek tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kakek tetap mensyukuri apa yang dia dapatkan setelah masa pensiunnya. Tugas perkembangan usia lanjut. Bagian A, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik usia lanjut. Yang pertama, perubahan penampilan. Yang kedua, perubahan pada bagian dalam tubuh. Yang ketiga, perubahan pada fungsi fisiologis. Yang keempat, perubahan dalam panca indera. Yang kelima, perubahan seksual. Selanjutnya, bagian B, perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Perubahan dalam kemampuan motorik pada usia lanjut disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis. Yang pertama, penyebab fisik. Yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kemampuan motorik meliputi menurunnya kekuatan dan tenaga. Yang kedua, penyebab psikologis. Yang mempengaruhi perubahan dalam kemampuan motorik berasal dari kesadaran merosotnya dan perasaan akan rendah diri kalau dibandingkan dengan orang lain yang lebih muda. Bagian C, perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Hasil studi psikolog telah memperkuat kepercayaan bahwa dengan kecenderungan tentang menurunnya berbagai hal, secara otomatis akan timbul kemunduran kemampuan mental. Yang pertama, penyebab perubahan dan kemampuan mental. Dengan menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi orang berusia lanjut, maka banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi pembicaraan orang lain, kemudian mereka mengatakan bahwa kesadaran mentalnya sudah berubah tidak seperti dulu. Menurut Hurlock 2000,
Ciri-ciri lansia adalah: 1. Lansia merupakan periode kemunduran, yaitu kemunduran yang terjadi pada lansia berupa kemunduran fisik dan mental. Kedua, perbedaan individual pada efek menua. Individu menjadi tua secara berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda, sosial ekonomi, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, serta pola hidup yang berbeda. Yang ketiga, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Arti usia tua itu sendiri tidak jelas serta tidak dapat dibatasi pada anak muda. Maka individu cenderung menilai tua itu dalam hal penampilan dan kegiatan fisik. 4. Berbagai stereotip lansia. Di stereotip tradisional muncul berbagai sumber. Ada yang menggambarkan bahwa usia pada lansia sebagai usia yang tidak menyenangkan, diberi tanda sebagai orang tidak menyenangkan, diberi tanda sebagai orang yang tidak menyenangkan oleh berbagai media massa. 5. Sikap sosial terhadap lansia. Pendapat klise tentang lansia mempunyai pengaruh besar terhadap sikap sosial terhadap lansia. Kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan, sehingga sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak menyenangkan. Pada pembahasan yang terakhir, kami akan memberikan beberapa tips agar tetap bahagia saat di usia tua. Yang pertama, menjaga silaturahmi dan menjaga kehidupan sosial. Yang kedua, saling memberi, berbagi, ikhlas, dan selalu bersyukur. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Yang keempat, rutin berolahraga dan bergaya hidup yang sehat. Yang kelima, selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, banyak beribadah dan selalu menikmati hidup.